Well bro and sis, gimana kabarnya friends? Saya tetap doakan kalian agar tetap sehat dan selalu bahagia. Kali ini saya akan merangkum film bergenre horor yang bertujuan untuk melatih seberapa cepat denyut jantung dan memperindah mimpi Anda sekalian. Film ini berjudul The Haunting in Connecticut 2, Ghost of Georgia. Akan banyak hal yang tak terduga di sepanjang film ini dan mungkin Anda akan mengatakan, "Oh gitu. Wow, ternyata." Ya, karena saya pun juga begitu. Udah 2 kali nonton, baru tahu kesimpulan dari film ini. Ya, karena mungkin saya juga kurang cerdas ya, makanya 2 kali nonton. Dan jangan khawatir, saya akan menjelaskan secara inci per inci dari film ini. Yap, tanpa berbasa-basi lagi saya ucapkan selamat menyaksikan dan seperti biasa klik subscribe dan nyalakan lotengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Untuk itu, don't go anywhere. Check this one out. Film berawal di sebuah ruangan dan wanita ini bernama Lisa. Ia merasa depresi berat dikarenakan ibunya yang telah meninggal dan selalu dihantui oleh sosoknya. Dan itu mengharuskan dirinya untuk selalu mengkonsumsi obat antidepresi agar ia bisa menghilangkan halusinasi yang tanpa ia sadari sebenarnya si ibu ini ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Scene pun berpindah. Lisa bersama suaminya Andy dan anak gadisnya Heidi memutuskan untuk pindah ke sebuah desa bernama Pine Mountain, Georgia. Sang ayah sudah lebih dulu berada di rumah tersebut untuk mereparasi rumahnya yang ia beli dari pelelangan sebuah bank. Sembari menikmati rumah barunya, Scene pun beralih ke kamar Heidi. Di saat sedang menatap ke jendela, ia melihat penampakan seorang aki-aki di kejauhan dan selang berapa saat, tibalah seseorang ke rumah mereka. Tante artis TikTok ini bernama Joyce. Kedatangannya disambut hangat oleh keluarga Lisa, dan ia mengatakan bahwa akan tinggal menetap di rumahnya. Malam pun tiba. Di saat Joyce bercerita tentang kehidupan pribadinya, Heidi merasakan ada suara-suara yang berbisik kepadanya. Joyce meyakini bahwa Heidi memiliki kelebihan seperti yang kita kenal dengan nama anak indigo. Berbeda dengan Lisa dan Andy yang justru tidak percaya dengan kemampuan seperti itu pada anaknya. Di saat Lisa sedang berada di belakang rumah, dari kejauhan tampak seperti ada sesuatu yang bergerak di balik semak dan ia langsung menghampiri. Tak lama, Joyce mencoba membuktikan apa yang Heidi rasakan dengan mencoba mengeluarkan aura indigonya lebih dalam. Dan ternyata benar. Joyce mengatakan bahwa Heidi, Lisa, dan dirinya memiliki kemampuan untuk merasakan sesuatu yang orang lain tidak bisa rasakan. Hal itu terjadi karena saat lahir mereka terbungkus oleh selaput ari. Esok hari di saat Lisa berada di kamar mandi, ia melihat lagi penampakan sosok ibunya. Tapi kali ini dengan wajah yang agak menyeramkan dan menyimpan amarah. Lagi-lagi ia ingin mengatakan sesuatu kepada Lisa. Tapi di saat yang bersamaan, Andy menghampiri Lisa dan seketika itu juga sosok ibunya menghilang. Scene pun berganti di saat Heidi bersepeda sendirian. Ia melihat penampakan sosok seorang wanita berada di tengah hutan dan sedang menatapnya. Dan ia pun terjatuh. Di saat yang bersamaan ia dihampiri seseorang yang mana aki-aki ini pernah ia lihat beberapa waktu yang lalu. Saat di perjalanan, Joyce melihat sepeda Heidi berada di tengah jalan dan membawanya pulang. Di tengah pembicaraan Lisa dan Joyce, Heidi tiba-tiba muncul dan mengatakan ia bertemu aki-aki yang bernama Gordy, berbicara kepadanya tentang ayunan yang berada di tengah hutan dan sejumlah uang yang terkubur di halaman rumah. Tak lama, tibalah mereka ke ayunan yang dikatakan oleh Heidi dan ternyata malam harinya terlihat Lisa sedang berada di dapur. Tanpa sebab lampu tiba-tiba padam. Saat sedang meminum obat, pintu terbuka dengan sendirinya. Setelah menutup kembali pintu tersebut dan ia merasakan ada seseorang yang berada di dekatnya. Ingin tahu dengan apa yang terjadi, ia langsung menuju ke kamar Heidi dan ternyata ia sedang berbicara dengan arwah Gordy yang Lisa anggap itu sebagai teman hayalannya. Batman. You're not. Tak lama Lisa menghampiri Andy dan Joyce yang sedang menggali sejumlah uang yang terkubur seperti yang dikatakan Heidi. Dan ternyata benar, terdapat peti dengan sejumlah uang koin tempo dulu dan itu membuat mereka semakin yakin dengan kelebihan yang Heidi miliki. Rasa penasaran mulai merasuki Lisa dan ia mencoba untuk merasakan kemampuan indera keenamnya dan ternyata Scene pun berganti keesokan harinya di saat Joyce tiba dari suatu tempat. Ia menjelaskan satu dokumen pada Lisa bahwa surat tersebut berisi tentang informasi pemilik tanah bernama Gordy yang menguasai tanah selama 200 tahun dan diwarisi ke J.S. Gordy sebagai pewaris terakhir. Dan pada tahun 1970-an tanah tersebut dimiliki oleh bank. Ask me how they got it. Singkat cerita, pagi itu mereka didatangi seorang pastor bernama Jordan Wells.
Pastor Jordan Wells. Pastor ini menjelaskan sejarah tanah dan rumah yang mereka tempati. Dahulu kala di saat saya, Anda, dan kita semua masih berupa cairan, bergejolak perang saudara, dan di tanah ini memiliki stasiun kereta bawah tanah yang membawa ratusan budak untuk melarikan diri. Station Master atau pemilik stasiunnya bernama J.S. Gordy. Berbeda dengan Gordy sebagai pemilik terdahulu, J.S. Gordy justru bertindak sangat kejam. Dan Jordan juga menjelaskan bersikaplah yang baik jika suatu saat nanti mereka didatangi oleh orang-orang kasat mata tersebut. Previous owner J.S. Gordy was. Malam hari di saat sedang tertidur lelap, lagi-lagi Heidi didatangi penampakan para budak yang terus mengatakan, bisa disimpulkan bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan oleh mereka yang berada di rumah itu untuk menolong arwah para budak tersebut. Keesokan harinya, di saat Heidi sedang termenung memikirkan coklat ayamnya yang hilang di gendol curut, ia terus memandang ke arah hutan, dan seperti terhipnotis, tak diduga ia sudah berada di sana. Dan pembicaraan mereka pun berakhir ketika Andy menghampiri. Andy mengatakan ia memberikan Heidi seekor anjing dan diberi nama Chief. Ketika hendak memberi makan, anjing tersebut menghilang. Where's Chief? Dan seketika itu juga mereka mencari ke arah hutan. Tak disangka, Chief terkurung dalam sebuah perangkap dan segera melepaskannya. Heidi mulai gelisah dan selalu terdengar bisikan-bisikan dan mulai mencari dari mana suara itu berasal. Dan ketika malam tiba, di saat mereka tertidur lelap, Lisa mendapat bisikan dari ibunya. Begitu ia tersadar, di suatu pagi di saat mereka berada di hutan, Heidi diarahkan oleh arwah Gordy ke sebuah tempat. Ayam, bodoh, dan ternyata terlihat puing-puing bekas stasiun. Di sana sudah berada seorang nenek dengan wajahnya yang aneh. Nenek ini bernama Mama Kay dan seorang pria bernama Prentice yang sedang memegang sebuah selimut. Belakangan diketahui Mama Kay dan Prentice mempunyai sejarah kelam para leluhurnya di stasiun tersebut. Ia mengatakan dahulu di zaman perang, jika selimut terlihat bergantung pada sebuah pohon, itu artinya keadaan sudah aman. Andy bertanya tentang sejarah stasiun ini dan akhirnya semuanya terungkap bahwa J.S. Gordy adalah seorang pengawet hewan dan menguasai sejumlah lahan yang berada di sana. Dan ia juga yang mengumpulkan para budak untuk melarikan diri dengan bantuan seorang kondektur, di mana kode titik temunya adalah selimut yang bergantung pada sebuah pohon. Tapi nyatanya J.S. Gordy justru mengurung para budak di bawah tanah tanpa diberikan makan sampai akhirnya mereka tewas. Karena J.S. Gordy melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh pemilik lahan yang lain, mereka pun mendatangi, memukul dan menghabisi nyawanya dengan kejam. Hal serupa juga diceritakan Lisa kepada putrinya. Sesaat kemudian, Lisa meninggalkan Heidi sendirian. Dan apa yang terjadi ketika Lisa kembali? Setelah kejadian itu, Heidi dibawa ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter tidak percaya dengan ucapan Lisa bahwa Heidi memuntahkan serbuk kayu dan serangga. Keadaan semakin membingungkan dan dokter menyarankan agar Heidi diobati secara supranatural melalui pemberkatan dengan pendeta ataupun pastor. Sesaat kemudian tibalah Jordan di rumah mereka dan malam itu juga dilakukan pengusiran roh pada tubuh Heidi. Di saat proses berlangsung, Joyce justru merasakan hal aneh di mana ia melihat banyak penampakan berlarian di depannya. Dan yang lebih menganjingkan lagi, ia melihat Heidi dan Lisa wajahnya berubah menjadi menyeramkan. Setelah selesai, Heidi pun tertidur dan ternyata lagi-lagi Heidi ditampakkan wujud arwah para budak. Doa pengusiran sepertinya tidak pengaruh bagi para demit ini dan kali ini justru Heidi seolah ditarik ke dalam sebuah hutan. Arwah ini menunjukkan suatu tempat di mana tempat itu adalah stasiun yang sudah pernah ia lihat sebelumnya. Sesaat kemudian Lisa terbangun dari mimpinya. Dengan perasaan resah, gelisah, dan mendesah, ia menyuruh Andy menghubungi polisi. Sementara itu, Andy mencari ke dalam hutan. Dengan bermodalkan HP center, ia terus mencari. Sampai akhirnya ia perlahan mendengar suara Heidi di kejauhan. Dan tak disangka, ternyata Heidi sudah berada di sebuah tempat di mana pintu masuk berada tepat di bawah ruang perapian bekas stasiun bawah tanah. Di saat Andy ingin menyelamatkan putrinya, Heidi justru diperlihatkan wujud arwah J.S. Gordy. Berbeda keinginan dengan para budak, J.S. Gordy justru ingin menghabisi nyawa Heidi. Setelah berhasil menyelamatkan putrinya, Heidi menunjuk ke satu tempat di mana terdapat jenazah yang tidak dikubur secara pantas. Setelah semuanya kembali normal dan jenazah ditemukan oleh polisi, Heidi mengatakan tidak lagi ingin tinggal di rumah itu karena ia melihat satu sosok jahat yang selalu menghantui mereka. Dan arwah Gordy pun mengatakan hal yang sama. Berbeda dengan Lisa yang lagi-lagi tidak percaya dengan kemampuan mistis anaknya. Dari perdebatan itu, Heidi mengatakan sosok arwah Gordy bukanlah yang ia temui berada di bawah tanah.
Dan itu mematahkan pemikiran Lisa di mana selama ini ia meyakini bahwa hanya ada arwah Gordy yang selalu baik terhadap anaknya. Tapi kenyataannya ada arwah lain yang punya niat jahat. Malam itu juga tanpa pikir panjang Andy, Lisa dan Joyce mempersiapkan segala sesuatu untuk pergi dari tempat itu. Selang berapa waktu, Joyce seperti melihat sesuatu di kejauhan dan seketika itu juga lari. Hal yang sama juga dirasakan Heidi dan ia menyuruh ayahnya untuk pergi dari tempat itu. Tapi sialnya, Andy justru meninggalkan Heidi sendirian untuk mencari anjingnya yang lari. Dan disinilah dimulai teror arwah J.S. Gordy. Ketika Joyce bersiap-siap untuk pergi dari tempat itu, sekarang gilirannya didatangi oleh arwah J.S. Gordy. Dengan penuh ketakutan ia mencoba menghubungi Lisa. Ketika keadaan sudah mulai tenang, ia mencoba untuk keluar. Seketika itu juga ia merasakan sebuah jarum dan benang keluar dari mulutnya. Seperti terkena kutukan, seluruh tubuhnya dipenuhi jahitan. Di sisi lain, Heidi yang sedang berada di mobil sudah merasakan tip dan lampu mobil hidup mati dengan sendirinya. Selintas tampak bayangan yang lewat di depan mobil. Di saat ia menoleh ke arah kaca yang tampak hanya kegelapan. Lisa yang berada di dapur pun tidak luput dari penampakan yang menyeramkan. Ia melihat ke arah pintu yang terbuka dan ketika menoleh, pria tersebut menunjuk ke satu tempat. Seketika itu juga Lisa kabur dan ternyata anaknya sudah tidak berada di dalam mobil. Sontak itu membuat mereka panik dan langsung mencari keberadaan Heidi. Di saat Andy mencari menggunakan mobilnya, ia hampir menabrak penampakan seorang wanita tua yang berada di tengah hutan. Scene berganti, Lisa menghampiri Joyce dan ternyata Joyce sudah dalam posisi tergantung dengan mulut terjahit dan dipenuhi dengan belatung. Ketika Lisa ingin mengunting benang pada mulut Joyce, seketika itu juga jahitan memenuhi tubuhnya. Dan akhirnya Lisa menanyakan kepada Joyce di mana Heidi dan ia mengatakan Heidi bersama mereka. Ketika Lisa mencoba untuk mencari, salah satu arwah mencoba untuk menunjukkan jalan di mana Heidi berada. Ternyata tempat yang dimaksud adalah ruang bawah tanah yang tidak diketahui selama ini oleh Lisa. Dan tanpa pikir panjang ia masuk ke ruangan tersebut. Setelah melihat sekeliling, matanya tertuju pada satu kayu tersusun, terdapat pintu di dalamnya. Tanpa pikir panjang ia langsung mendobrak sampai akhirnya pintu di bagian dalam pun terbuka. Tak diduga ternyata ruangan tersebut adalah ruang kerja J.S. Gordy sebagai pengawet hewan. Lisa terlihat bingung, ternyata banyak terdapat patung yang berbentuk manusia. Ia pun terjatuh dan lentera membakar ruangan tersebut sampai akhirnya ia menemukan Heidi terbaring dan langsung menyelamatkannya. Tanpa sengaja ia melihat celah kecil di atas ruangan tersebut dan langsung membukanya. Heidi lebih dulu naik dan Lisa menyusul di belakangnya. Arwah J.S. Gordy tepat di hadapan Lisa. Dalam ketakutan yang luar biasa, sosok sang ibu muncul di kejauhan dan mengatakan kepada Lisa untuk menguasai pikiran dan masuk ke dalam alam bawah sadar agar ia tahu semua kejadian terkait penampakan para budak tersebut. Setelah menyaksikan kejadian itu, akhirnya Lisa tersadar ternyata kemampuan supranatural yang ia miliki alami terjadi dan bukan karena depresi. Karena jasad para budak yang telah ditemui dan terbebas, sontak mereka menyerang balik arwah J.S. Gordy dan akhirnya semua arwah menghilang dan Lisa pun selamat. Oke, gimana bro and sis? Detak jantung udah mulai normal ya. Asli film ini keren banget sih, nggak gampang ketebak. Jadi bisa disimpulkan stasiun itu tidak beneran ada, hanya sekedar kamuflase agar para budak bisa dijebak oleh J.S. Gordy, kemudian dibiarkan mati kelaparan dan akhirnya diawetkan. Serem ya, kayak film psikopat gitu. Berbeda dengan karakter Gordy yang baik dan memang menyelamatkan para budak. Karena sepanjang film sama sekali tidak diperlihatkan atau dijelaskan adanya kereta api bawah tanah. Jadi bisa disimpulkan stasiun ini artinya rumah singgah bagi para pengungsi karena adanya perang saudara. Ya begitulah. Jadi intinya saya sangat merekomendasikan film ini untuk ditonton. Yes, saya pamit. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan suara cempreng saya dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.